sempat memberi kasih sayang ke saya. Sumpah, sedih banget. Aduh, hancur nih guys. Parah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai mati. Mati. Turut berduka. Sama aja enggak. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Terima kasih. Ini Haster lagi tanisin si Rasman sama Firdaus ya guys. Terima kasih. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini. Siapa yang menjatuhkan Gus Dur dulu? Dua, Amin Rais dan Megawati. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Kalau saya sebagai ketua umum partai politik, maka Rasman dan Firdaus saya usulkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Dua orang ini adalah aset bangsa. Dua-duanya punya temperamental tinggi. Dua-duanya kalau ngomong sama berapi-api. Dan dua-duanya sama-sama ndak punya malu. Kalau dia jadi presiden, Rasman ikut sidang Dewan Keamanan PBB, maka presiden-presiden lain itu akan bisa dibentak-bentak oleh dia. Kalau presiden-presiden lain tidak menuruti kemauan Indonesia, maka meja akan digebrak. Saya yakin yang namanya negara-negara lain akan tunduk pada Indonesia. Kalau wakil presiden Firdaus mimpin rapat kabinet, ada menteri yang balelo, ada menteri yang tidak mengikuti kemauan presiden, wah, wakil presiden bisa naik meja, bisa memarahi, menunjuk-nunjuk itu menteri, siapa-siapa menteri yang balelo. Gue menjadi aktivis itu setelah gue keluar di divisi Intel ya, divisi Intel batalion gue sendiri. Waktu itu cadangan strategis Kostrad lah, cadangan strategis angkatan darat bahasa kita. Divisi Intel guys. Serna ya, batalion Serbaguna. Jadi gue setelah keluar dari situ tahun 2008 lah kalau nggak salah, negara itu udah mulai agak-agak lumayan aman lah, nggak sekeras zaman kita jadi intelijen dulu. Negara aman. 2009-2008 aku keluar tuh, akhirnya gue diajak waktu itu, pokoknya pas terakhir gue itu jadi aktivis itu gue belajar dari Laskar Merah Putih awalnya, tahun berapa itu gue lupa. Gue mulai masuk situ tuh, tapi gue masih terikat tuh waktu itu, masih terikat sebagai Intel batalion gue. Aduh, ini halunya Abang Firdaus ini semakin hari semakin ngeri ya guys. Pernah jadi Intel, tapi Intelnya di batalion gue. Ayah wae si Abang Firdaus ini. Nah teman-teman, lucu juga ya ketika si emak-emak tadi membuatkan apa ya, bukannya mau merasa ibah dengan Rasman yang lagi curhat, malah mengejek-ejek si Rasman. Emangnya Rasman itu pantas diejek ya? Pantas ya? Ya, kayaknya dia pantas. Kemudian ada sebuah usulan tadi guys, usulan bahwa si Rasman dan Firdaus ini cocok
menjadi pasangan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Karena kedua orang ini, kedua orang yang barusan saya sebutkan adalah pasangan yang sangat terasi dan telaras. Kok terasi sih? Terasi kan bau amis. Nggak mungkin kan mereka bau amis. Ya, seperti dijelaskan oleh netizen tadi bahwa kalau si Rasman jadi presiden, ya, jika dia bersidang ke luar negeri, pemimpin-pemimpin luar negeri tidak ada yang mendengarkan usulan dari dia, maka dia akan gebrak-gebrak meja. Lalu kemudian si Firdaus, ketika dia menjadi atau kalau dia menjadi wakil presiden, ya, di saat dia sedang bersidang, ya, atau memimpin rapat dengan para menteri-menteri, di saat itu juga para menteri tidak mau mendengarkan, ya, apa yang dia bicarakan, dia akan naik ke atas meja, lalu nunjuk-nunjuk, kemudian dia klarifikasi, saya nggak tahu siapa yang menaikkan kaki saya ke atas meja. Ya teman-teman, mari kita simak lagi videonya berikut ini ya. Punya gunung. Iya. Gue dapat dari ahli waris. Dari ahli waris. Ahli waris gue tuh cucunya Raja Banten. Udah, iyain aja udah. Biar cepet kelar urusan. Yang waras ngalah lah, udah biarin aja. Mungkin dia mah kagak bisa bangun dari mimpi kali. Udah biarin aja udah, iyain aja biar cepet kelar deh. Udah, kagak usah diributin, biarin aja. Udah. Sabar bang. Anggap aja orang yang susah bangun dari mimpi, udah, biarin aja. Kelar urusan. Udah kan gue udah bilang udah biarin aja. Anggap aja orang yang kagak punya teman di tempat tongkrongan, udah kelar urusan. Ribet amat, udah biarin aja udah. Kagak usah diurusin, iyain aja udah, biarin deh. Ntar daripada kalau dibacotin malah ngompol di celana, main kepicirit aja belum dibersihin. Udah biar udah, jep udah, iyain aja, iya, kelar urusan. Polisi solid, Solid. hakim solid, Solid. jaksa solid, Solid. KPK solid, Solid. polisi apa lagi? Notaris solid, Solid. dokter solid, bidan solid, ikatan dokter anak pun solid, wartawan solid, Solid. pengacara saling hujat. Solid, Om Rasman solid. Om begini loh, Om sekarang nyalahin pengacara katanya nggak solid. Cuman yang bikin mungkin banyak pengacara di Indonesia itu kesel itu apa? Karena Anda bertindak arogan. Soalnya kenapa? Baru kali ini ada pengacara yang bersikap kayak gitu, mencak-mencak di pengadilan. Anda beralasan Firdaus itu naik ke atas meja itu gara-gara mau spontan nolongin Anda. Kan Anda sendiri yang nyamperin Hotman Paris sambil dipegang begitu, cut. Entah itu mau dorong, entah itu mau melakukan sesuatu itu apa, aku nggak ngerti. Ya wajar di belakangnya langsung refleks juga ngebantu untuk misahin Bang Rasman, Om Rasman deh. Tapi menurutku Firdaus atau pengacara Firdaus naik ke atas meja itu tuh bukan namanya spontan untuk membantu Anda. Posisi yang sedang marah-marah itu Anda. Ya mungkin pengacara Anda ataupun teman Anda itu langsung naik ke atas meja, ikut-ikutan menggebu-gebu. Jangan marah, ini pendapat dan opiniku. Solid. Kepala saya naik ke bangku sampai saat sekarang. Saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Om Firdaus lama-lama macam mukibin kalau ngomong. Iya, seolah-olah habis berbuat nggak bertanggung jawab. Mukibin kan gitu Om. Aduh, itu yang naikkan Om itu ke atas meja itu Jenny Prit alias Mak Noya. Aduh, jelas-jelas kami lihat Om naik sendiri, ya, naik sendiri ke atas meja. Itu videonya ada.
Aduh om, hancur udah om. Ah, udahlah om, santai aja om, tenang om. Ya, besok kalau dipanggil, jangan lagi naik ke atas meja ya om. Ya, jangan lagi buat rusuh. Udah tahan aja, oke? Sehat selalu ya om. Masalah Gunung Parung dulu lah satu persatu. Masalah gunung yang saya Saya kirain bang, hanya apa kemarin itu yang bilang gunungnya itu ya punya gunung berapa puluh ribu hektar gitu ya. Saya kirain itu bercanda. Rupanya abang serius juga nih. Saya mau pingin perjelas aja sih sebenarnya. Abang bilang itu hanya upah lawyer ya. Jadi Anda itu sangat-sangat luar biasa kalau menurut saya jadi pengacara ya. Itu terletak di kota Parung ya. Parung itu 110.000 hektar ya. Jadi menurut saya gini bang, kalau kita punya hak berarti otomatis ada kepemilikan haknya. Jadi supaya abang dibilang nggak berbohong, tunjukkanlah ya, tunjukkan ini sertifikatnya bro, saya punya 110 hektar, 1.000 hektar gunung. Jadi kalau saya gini bang, kalau dulu ini moyang kami ini gunungnya nih, saya tunjukkan gunung tuh, nah, gunung semua ini bang, nah, ya itu namanya gunung ya kan. Tapi gunung ini ya nenek moyang kita dulu yang punya, tapi ya sekarang ya generasinya yang punya kan, jadi nggak bisa saya klaim ini kita punya semua gitu kan bang ya. Jadi kalau saya rasa terlalu muluk-muluk kita ini bang ya. Kita ngapain sih capek-capek selagu pengacara kerja sana lembur sini lembur sana ya kan. Kalau kita punya harta segunung gitu ya kan, makan tidur aja udah enak bang. Jadi kalau menurut saya bang itu bodoh, udah banyak hartanya tuh masih mau dibayar Bang Rasman Nasution ya kan, jadi pengacara loncat meja pula ya kan. Ya udah tinggal tidur aja lah bang di rumah. Gunungnya kan banyak, luas sampai 110.000 hektar. Ngapain lagi ngeloncat ke meja lagi bang, ya kan? Jadi kalau kita berbohong ya dikit lah bohong, orang nggak ketawa ya kan, ya kan? Jadi kalau saya rasa zaman sekarang ini semuanya bisa jadi duit gitu kan. Kayak kayu aja bisa jadi duit. Kenapa nggak abang duitkan itu gunungmu itu? Enak kan makan tidur di rumah, punya istri 5, 6, atau 10, atau 1000. Bisa lah punya istri kalau udah punya gunung sebanyak itu kan. Tapi ya abang kok mau capek-capek jadi pengacara ya kan. Udah dicopot lagi, udah di blacklist lagi kartu pengacaranya ya kan, KTA-nya kan. Jadi mana ini bang? Menurut saya gini bang, kalau sejarah-sejarah dulu kita termasuk bukan ahli sejarah. Tapi abang ini udah sangat luar biasa. Untuk upah lawyernya aja 110.000 hektar. Udah pemecah rekor dunia abang inilah ya kan, udah sangat-sangat luar biasa itu bang. Jadi jangan lagi loncat ke meja lagi bang. Saya juga berharap kayak gitulah, abang punya gunung 110.000 hektar lah, supaya nggak ngeloncat lagi ke meja ya kan, ribut-ribut nggak tahu berapa dibayar Bang Rasman kan. Apain lagi kan jadi ricu begini kalau abang termasuk terkaya di Indonesia lah. Tapi saya dengar-dengar dari peringkat-peringkat terkaya belum masuk nominasi abang ini ya kan, baik dari harta segala macam lah ya kan. Jadi contohnya kayak adalah orang Sumatera kayak Bapak Del Storus, dia kan bukan pejabat sini kan, tapi harta kekayaannya udah dikenal orang gitu kan. Abang selama ini nggak pernah dengar ini, gimana ini bang, ya kan? Jadi jangan muluk-muluk lah kita bang. Pesan saya gini aja bang Firdaus, banyak orang bilang ikan gabus ikan lele, jangan terlalu lama mimpi le gitu ya bang ya kan? Jadi yang biasa-biasa saja lah. Tahu juga kita saling kenal kok di Indonesia ini ya bang ya tuh. Oke, salam sehat, salam bahagia, itu aja lah. Oke bang ya. Ya bener ndak gunung itu punyanya pengacara Firdaus? Loh, kalau saya percaya Firdaus itu orang kaya. Hotman ndak ada apa-apanya cak itu ya. Gitu cak. Oh jangankan gunung, surga saja dia punya kok. Namanya surga Firdaus. Kalian tahu orang ini kan ngaku sangat kaya karena punya gunung. Siapa sebenarnya Bang Firdaus Owiwobo ini? Ini dia. Oke guys, jadi seorang pengacara yang pernah kita lihat pada saat viralnya pesulap merah dengan ente kadang-kadang, baru-baru ini viral lagi guys, karena sempat nggak sengaja katanya naik ke meja pada saat persidangan. Kemudian Bang Firdaus ini mengaku lebih banyak asetnya daripada Bang Hotman Paris, karena punya gunung yang bernama Gunung Parung. Setelah saya melihat beberapa videonya Bang Firdaus ini, ternyata kepemilikan aset Gunung Parung ini merupakan fee sebagai lawyer dari cucu Raden Ngabei, yang luasnya itu ribuan hektar guys. Dan saya sebenarnya juga penasaran banget, di mana sebenarnya letak
puncak Gunung Parung tersebut. Tapi memang kalau saya melihat Bang Firdaus Oiwobo ini, vibes-nya positif banget guys. Karena saya juga pernah melihat bahwasannya Bang Firdaus ini hampir pernah menjalani semua profesi. Saya pengamen bulungan. Dan saya juga kan lawyer sebenarnya. Saya ini ketua umum organisasi. Artinya memang Bang Firdaus Oiwobo ini sangat berpengalaman di berbagai bidang. Dan jangan salah ya, Bang Firdaus Oiwobo ini memang pinter banget guys aslinya. Karena terlihat dari berbagai wawancara, beliau ini selalu tahu berbagai bidang. Apalagi bidang materi hukum. Dan salah satu hal yang paling powerful dari Bang Firdaus ini adalah ngomongnya lantang, jelas, dan berani. Itu membuktikan tingkat kepercayaan dirinya luar biasa. Untuk bisa mempunyai mental keberanian yang lantang seperti Bang Firdaus ini, perlu menimba ilmu, misalnya salah satunya dengan membaca buku-buku psikologi, misalnya seperti e-book Master of Influence. Di situ lengkap gitu dijelasin bagaimana trik-trik psikologi. Pesawat gue sama sekali nggak bisa. Namun gue hampir tiap menit ke luar negeri. Ini konsepnya biji manis sih. Saya nggak bisa naik pesawat, tapi tiap menit ke luar negeri. Ini konsepnya biji manis. Yang goblok siapa sih sebenarnya? Kalau tiap menit ke luar negeri, sekali hela nafas aja kayaknya berarti udah berpindah tempat ya. Udah berpindah negara gitu. Tapi kalau kagak bisa naik pesawat, terus keluar negerinya macam mana? Nyungsep ke laut gitu. Ini konsep biji manis sih. Anjing. Yang goblok siapa sih? Anjing jadi pengen mewek. Kalaulah benar tiap menit keluar negeri, berarti kalau berak di Bosnia, ceboknya di Rusia, pakai kolornya di Yugoslavia, pakai celananya di Ukraina. Terus berangkatnya pakai apaan? Katanya kan kagak bisa naik pesawat. Anjing. Buat bingung orang aja. Yang goblok siapa sih sebenarnya? Lu ngelindur apa macam mana sih? Hah? Kepala lu kayaknya habis kesenggol soang atau habis keselak nasi bubut sih? Kayaknya keselak plat racing kayak nih. Ya, menanggapi terkait dengan pernyataan si Firdaus ya, bahwa dia itu takut naik pesawat. Dan bahkan walaupun dia tidak pernah naik pesawat, tapi dia tiap menit itu ke luar negeri. Ya, tiap menit dia pergi ke luar negeri. Ya, hingga pada akhirnya ini menjadi respon ya, menjadi sebuah lelucon oleh netizen kita. Gimana sih caranya? Tiap menit ke luar negeri? Ya, kemarin saya sudah nonton video fullnya ya, bahwa si Firdaus jelaskan ya dia cukup nonton di YouTube. Itu artinya dia sudah pergi ke luar negeri. Ya, kalau menurut saya bahwa pola pikir seperti ini ya, kalau kita berbicara secara bahasa Indonesia ya, saya pergi ke luar negeri. Ya, saya pergi ke luar negeri artinya saya harus berpindah tempat. Ya, harus berpindah tempat. Namanya juga pergi. Beda dengan kalau pernyataan kita itu saya sedang menelusuri kota-kota di luar negeri secara online. Nah, itu baru orang nggak heran, percaya. Di sini tentu yang menjadi sebuah pertanyaan, kira-kira yang nggak waras ini siapa? Apakah kita yang nggak waras, ataukah si Abang Firdaus yang memang udah nggak waras sama sekali? Iya kan? Nah, orang ini teman-teman, saya melihat kata kasarnya itu pling-plang itu loh. Hari ini dia bilang ya, dia memiliki gunung bla 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 bla. Besoknya lagi dia sampaikan bahwa ya orang yang bisa menyerap perkataan saya itu perlu orang-orang yang pintar. Ya, jadi si Firdaus merasa dirinya paling pintar. Ya, dia memberikan sebuah klarifikasi bahwa dia tidak pernah bilang soal gunung itu. Ya, harus dicerna secara baik. Kan lucu. Ya. Ini lama-lama kita ikut gila kayak Firdaus ini ya. Menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ketua Mahkamah Firdaus Oiwobo dan Rahman Arif Nasution
meminta maaf kepada Mahkamah Agung, pengadilan, dan lain-lain setelah dipecat oleh organisasi advokatnya dan dibekukan sumpah advokatnya, dan juga setelah dilaporkan oleh Pengadilan Jakarta Utara. Itu bagus. Namun itu tidak akan merubah apapun, tidak akan merubah apa-apa. Terutama dibekukan sumpah advokatnya oleh Pengadilan Tinggi, karena itu sah. Dan dia tetap tidak boleh beracara di semua pengadilan seluruh Indonesia. Namun permintaan maaf mereka ini banyak yang menilai bahwa mereka karena panik dan ketakutan takut jadi tersangka karena dilaporkan oleh Pengadilan Jakarta Utara. Terutama Rasman. Banyak yang menilai karena Rasman takut akan ditahan karena kasusnya dia. Menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung. Menyesal ya Bang? Kemarin katanya mau keluar negeri kalau tidak ada keadilan di Indonesia. Apalagi Bang Firdaus punya gunung emas. Banyak emasnya. Ada gunungnya isinya uranium. Ya udahlah Bang. Kan Basnya nggak butuh-butuh banget kan kalau nggak jadi pengacara. Kan banyak tinggal pindah ke luar negeri kan Bang Rasman. Bang Rasman kan katanya mau pindah ke luar negeri, nggak ada yang ditakutin di Indonesia. Ngapain minta maaf Bang? Udah telat. Coba dari kemarin Abang kayak begitu. Abang berpikir, oh nggak ada kok yang dicabut berita acara sumpahnya atau dibekukan, nggak akan terjadi. Inilah sejarahnya. Dibuktikan Mahkamah Agung dengan terjadinya samamu. Makanya jangan sesumbar, jangan langsung sombong gitu loh Bang. Kau masalahnya Bang dengan Bang Hotman. Jangan kait-kaitkan dengan menuduh tanpa alat bukti, sesumbar, menuduh hakim korupsi, memaki-maki, dengan emosi, dengan nada yang tinggi. Coba sekarang kayak begini, dari kemarin kamu nadanya rendah. Pasti cuman peringatan aja, nggak sampai dicabut itu berita acara sumpahmu. Penyesalan selalu datang terlambat. Makanya Bang, ketika marah harus dikontrol dulu emosinya, baru ngucap. Jangan ngucap, akhirnya jejak digital ada. Jadi bumerang buat dirimu Bang. Gitu loh Bang. Aku nggak masalah urusan hukummu sama Bang Hotman. Aku yang cuman gak habis pikir etika dan kesombonganmu loh Bang. Apalagi Bang Firdaus terlalu tinggi kehaluannya. Terlalu banyak ngomongnya, terlalu hiperbola kalimatnya. Coba ngomongnya itu yang fakta gitu loh. Jangan sok paham hukum padahal salah gitu loh Bang. Jangan sok paling tahu padahal salah gitu loh Bang. Itu para pakar-pakar hukum itu geleng-geleng kepala melihat kelakuanmu Bang Firdaus. Ini aku cuma menyampaikan aja dari isi hati mereka. Geleng-geleng kepala itu. Karena banyak pejabat-pejabat, ini siapa sih Nyak ngomong sama aku? Kok kayak bukan pengacara? Kok kayak bukan orang yang berpendidikan cara ngomongnya? Begitu. Makanya Bang, udah kehaluannya udah diturunkan dikit kalimat-kalimat hiperbolanya. Jangan sampai menyesal. Karena penyesalan itu selalu datang terlambat. Dirimang-rimangi, dipikir-pikirkan dulu setiap ucapan itu. Jangan terlalu kepedean. Punya emas. Kalau punya emas ngapain kau minta maaf Bang? Untuk supaya jangan dibekukan berita acara sumpahmu. Kan banyak pekerjaanmu yang lain. Sama seperti Bang Rasman kan. Nggak perlu dia kan jadi pengacara kan. Dia mau pindah ke luar negeri kan. Makanya ucapan itu diingat. Jejak digital itu ada loh Bang. Oke. Pasti feelingku Mahkamah Agung tidak akan mendengarkan isi hati kalian. Karena kalian terlalu sesumbar menghakimi majelis hakim. Terlalu frontal ucapan dan perilaku kalian kemarin. Kemarin kalian berpikir tidak ada yang dicabut berita acara sumpahnya. Ini sejarahnya pertama kali kalianlah dibuktikan Mahkamah Agung berita acara sumpahnya dibekukan. Selamat menikmati dari hasil perbuatan kalian. Makanya jangan sombong Bang. Kalau lagi emosi, redakan dulu emosinya, baru bicara. Oke? Dadah! Setelah Firdaus Eyobo ini dipecat, Pengadilan Jakarta Utara juga melakukan upaya hukum pidana, melaporkan ke Bareskrim terkait tindakan Rasman Arief Nasution dan tim yang bikin gaduh persidangan saat itu. Tidak hanya Rasman, Firdaus Eyobo pun harus segera diperiksa oleh kepolisian
Walaupun alasan Firdaus Oyobo ini, dia tidak tahu kenapa tiba-tiba ada di meja sidang. Dia naik ke meja sidang dengan memakai toga sidang yang dia pakai. Walaupun alasan dia tidak tahu kenapa tiba-tiba ada di atas meja. Alasan itu cuma alasan kampungan. Terus kaki siapa itu yang ada di situ? Yang injak-injak meja sidang itu? Kan kaki Firdaus. Badannya siapa yang ada di atas meja itu? Badannya Firdaus. Artinya apa? Dia sudah niat untuk naik ke meja sidang. Dan tujuannya dia adalah viral. Dan itu ada konsekuensi hukumnya. Baik Rasman Arif Nasution maupun Firdaus Oyobo. Saya baru baca media terkait dengan pembekuan izin praktek 2 advokat, yakni Rasman dan Firdaus. Apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu sudah tepat. Kenapa? Karena kalau kemudian tidak diberi sanksi pencabutan berita acara sumpahnya dan izin prakteknya, maka dia akan pindah ke organisasi advokat lainnya seperti yang saya kemukakan di sebelumnya. Sudah benar apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu. Oleh karenanya terhadap advokat yang kemudian hobinya cawe-cawe, hobinya buat gaduh di dalam proses persidangan yang tidak sesuai dengan tata cara beracara di pengadilan, atau kemudian menyimpang daripada amanah Undang-Undang Advokat 18 tahun 2003, habis ya. Perlu disikat habis. Kenapa? Karena masyarakat ini butuh pendamping hukum yang kemudian benar-benar clear and clean, tidak bermasalah. Ini kadang-kadang advokat itu jadi unik. Dia malah menjadi prinsipal, mewakili langsung kepentingan klien itu boleh. Tapi kalau kemudian seolah-olah menjadi klien itu sendiri, itu nggak boleh. Ujungnya kadang-kadang kan kita sering dengar antara advokat satu dengan advokat lain saling ribut. Kenapa? Karena dia terlalu ada pihak yang kemudian menjadi prinsipal yang harusnya lepas. Advokat itu hanya mendampingi kepentingan hukumnya, tidak kemudian kepentingan pribadi dari kliennya, gitu loh. Ini kadang-kadang salah. Mudah-mudahan single bar yang kita cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Advokat. Terima kasih. Ya, ketika melihat video permintaan maaf dari seorang Rasman Arif Nasution, saya bukannya mau merasa sedih, tapi membuat saya tertawa, guys. Iya, mukanya itu loh, lucu sekali. Gimana nggak lucu? Ya, sebelum permintaan maaf ini terjadi, wah, Rasman ini garang sekali ya, gebrak-gebrak meja. Sampai gelangnya dia yang sudah lompat ke atas, lari masuk kembali ke dalam tangannya dia. Itu luar biasa. Itu garing banget si Rasman. Tapi mukanya ketika melakukan permintaan maaf, waduh, kayak tikus yang kecelup dalam air. Iya, kayak tikus kecelup dalam air. Ya, mukanya sedih, ya, mulai jual kesedihan. Dia pikir kalau dia minta maaf, segala urusan selesai. Enggak. Permintaan maaf boleh. Ya. Tapi memang cara Anda ini harus perlu diberikan sebuah pelajaran. Ya. Agar di lain kesempatan Anda tidak bertingkah seenak udelmu. Seperti itu. Ya. Apalagi lawyer Anda, si Abang Firdaus, dengan menggunakan pakaian kebesaran, naik ke atas meja, lalu kemudian tidak tahu siapa yang menaikkan kakinya ke atas meja. Konyol kan? Coba teman-teman, lihat mukanya Rasman saat konferensi pers untuk minta maaf itu. Kira-kira pendapat kalian seperti apa ya? Coba tulis di kolom komentar ya.